Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan segala nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal ibadah kita ditambah, nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diterima semua amal ibadah yang kita lakukan, kebaikan dan ketaatan yang kita laksanakan ikhlas lillahi ta'ala, menjadi pembela kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendidiknya, bahkan mempersiapkan pemimpin-pemimpin dan mempersiapkan manusia-manusia yang bisa meneruskan perjuangannya untuk mendakwahkan ajaran agama Islam ini sehingga sampai kepada kita, maka kita menjadi hamba-hamba yang mempunyai kesempatan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan membahas surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Nah, surat ini, surat Al-Humazah, terdiri dari 9 ayat. Dinamakan Al-Humazah karena ayat yang pertamanya ada kata Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celakalah, likulli, bagi setiap orang yang humazatil lumazah, yang suka mencela, suka mencaci maki, suka menghina. Alladzi jama'a malan wa addadah, yaitu orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menganggap bahwa hartanya ini bisa menjadikannya kekal hidup di dunia. Kalla la yumbadanna fil khutamah, sekali-kali tidak seperti itu. Anggapannya tidak benar, anggapannya salah, perkiraannya salah. La yumbadanna fil khutamah, kelak dia akan dilemparkan, kelak dia akan dibuang, dihempaskan, dijerumuskan ke dalam neraka al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan apakah kalian tahu apa itu neraka al-hutamah? Waalaikumsalam. Narullahil muqadah. Neraka al-hutamah ini adalah api neraka yang menyala-nyala,
menggelegak panas api di dalamnya. Allati tattali'u 'alal afida, yang naik membakar sampai ke dalam dadanya, sampai hati dan jantungnya. Innaha 'alaihim mu'sadah, sesungguhnya neraka ini tertutup bagi penghuninya, nggak bisa keluar. Apinya juga nggak bisa keluar, panasnya nggak bisa keluar, terpanggang di dalamnya. Fi amadim mumaddadah, orang yang di dalamnya, di dalam neraka itu ada tiang-tiang yang tinggi yang terpancangkan di situ. Ini surat Al-Humazah. Tadi disebut Al-Humazah karena ada ayat pertamanya menyebut wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang suka mencela, mencaci maki, menghina, merendahkan orang lain. Kemudian ayat ini atau surat ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya ada yang mengatakan berkenaan dengan Al-Ahnas bin Suraik. Ini orang kafir Quraisy, karena ayat ini atau surat ini adalah surat Makkiyah, diturunkan di Mekah, periode Mekah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan ayat ini berkenaan dengan Al-Walid ibnul Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid yang selalu mencaci maki Nabi SAW. Ada yang mengatakan ayat ini berkenaan dengan Al-As bin Wa'il. Ada yang mengatakan berkenaan dengan Jamil bin Ma'mar. Ada yang mengatakan berkaitan dengan Umayyah bin Khalaf. Semuanya adalah pembesar Quraisy yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang menentang, mencaci maki Nabi SAW. Nah, orang-orang ini adalah yang memusuhi Nabi SAW, kemudian mencaci makinya. Nah, maka turunlah ayat atau surat Al-Humazah ini untuk menjelaskan keburukan sifat ini, keburukan bagi orang-orang yang suka mencela. Wailun, kita kemarin sudah fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Wailun, tapi hanya dua surat yang awalnya diawali dengan kata wailun, yaitu surat Al-Humazah dengan surat Al-Mutaffifin. Kalau Al-Humazah wailul likulli humazatil lumazah. Kalau Al-Mutaffifin wailul lil mutaffifin. Kalau yang di tengah surat itu banyak sekali, kayak tadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, celaka. Ada yang ayat yang lain di surat Al-Jasiyah wailul likulli affakin asim, ayat 7, surat Al-Jasiyah ayat 7. Celaka, binasa orang yang suka affakin, berbohong, berdusta, banyak dustanya. Asim, banyak berdosa, banyak berbuat maksiat, banyak melanggar perintah Allah. Maka kelanjutannya, kalau yang di tengah-tengah ayat ini wailul likulli affakin asim, celaka orang-orang yang banyak berdusta dan banyak berbuat dosa. Siapa mereka? Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha. Mereka itu orang seperti ini, ya, orang yang celaka ini, orang yang banyak berdusta, orang yang banyak berbuat dosa ini, mereka orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, tapi mereka tetap dalam kesombongan, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Ka'allam yasma'ha, seakan-akan mereka nggak pernah dengar, saking sombongnya, menyombongkan diri. Fabashshirhu bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan adab yang sangat pedih. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa,
ketika mereka mengetahui sebagian dari ayat-ayat kami, menjadikannya sebagai bahan gurauan, senda gurau, mainan, hinaan. Ulaika lahum azabum muhin. Mereka itulah orang yang mendapat azab yang menghinakan. Ini surat Al-Jasiyah dari ayat 7 sampai 9. Kalau al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Ini kejahatan ekonomi. Apa? Siapa orang mutaffifin? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka beli sama orang lain, minta timbangannya lebih, mantep, anjlok sampai penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang jual, yang beli orang lain, mereka mengurangi timbangannya, curang, celaka. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak menyangka kelak mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, di hari yang agung, hari orang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan wail, celaka. Celakalah orang yang curang, celaka orang yang berdusta, orang yang suka berbuat dosa, yang mendengar ayat-ayat Allah meninggalkannya, takabur, berpaling, tidak mau menerimanya. Kemarin kita bahas surat Al-Maun, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Kita sudah bahas 4 kategori lalai. Ada yang tidak pernah salat, ada yang salat tapi hilang waktunya, sudah di luar waktunya, ada yang salat tapi syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, ada yang sholat tapi sholatnya ini tidak membuat dirinya lebih baik. Kalau di sini wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang suka mencela dan mencaci maki. Nah, humazah dan lumazah ada yang mengatakan atau menafsirkan sama, yaitu orang yang suka mencela, merendahkan orang lain, menghina, menganggap orang lain itu lebih buruk, lebih rendah darinya. Tapi ada yang menafsirkan berbeda. Humazah itu, ini banyak penafsirannya. Ada yang menafsirkan humazah itu mencela atau menghina dengan perbuatan, lumazah dengan ucapan. Ada yang mengatakan humazah itu mencela di belakang, ghibah. Yang lumazah mencela di depan orangnya langsung, merendahkan orangnya di depan, hadap-hadapan langsung. Semuanya tentang orang yang mencela. Dan dari ayat-ayat tadi yang ada rentetan diawali dengan wailun, apakah itu di awal surat ataupun di tengah, karena ini ancaman. Wailun itu ada yang tadi menafsirkan celaka, binasa, ada yang menafsirkan lembah yang ada atau jurang yang ada di neraka jahanam. Di antara 2 gunung ada lembah yang paling dalam di neraka, itulah wail, neraka wail. Bahkan kalau cara Jawa ada yang mengatakan neraka wel. Nah, itu adalah jurang yang ada di neraka jahanam. Yang masuk ke situ, orang kalau dijatuhkan situ, jatuh ke situ, tidak akan sampai atau akan sampai di dasarnya setelah 40 tahun. Saking dalamnya neraka wailun. Atau secara bahasa itu celaka, binasa, rugi, sengsara di dalam neraka. Likulli humazatil lumazah, bagi orang yang suka mencaci maki, mencela. Maka seluruh
perbuatan yang disebutkan setelah ancaman neraka wail itu atau kebinasaan ini dianggap dikategorikan sebagai dosa besar. Apakah itu curang dalam timbangan? Apakah itu suka mencaci maki orang lain, menghina, ghibah, merendahkan orang lain? Apakah itu dia suka berbohong, berdusta, banyak berbuat dosa, maksiat, tidak mau menerima kebenaran, berpaling dari kebenaran? Apakah dia melalaikan sholatnya, menunda-nundanya sehingga habis waktunya, atau bahkan tidak pernah sholat, atau sholat tapi kadang-kadang, atau sholat tapi tidak sah syarat dan rukunnya? Maka semua ini dianggap sebagai kategori dosa besar karena dianggap masuk neraka, diancam masuk neraka wail, yang dalamnya orang yang dijatuhkan ke situ baru akan nyampe di dasarnya 40 tahun neraka yang paling dalam. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian ayat kedua menerangkan, alladzi jama'a malau wa addada, yaitu orang yang suka mencela, mencaci maki. Kenapa mereka suka mencela, mencaci maki? Yaitu orang yang suka mengumpulkan harta, mal, wa addadah, dan menghitung-hitungnya. Hartaku sudah berapa ini, berapa tambahnya, belanjanya apa saja, ini kurang berapa hitungannya. Yang dia pikirkan, yang dia perhatikan, yang dia hitung-hitung, yang dia bela mati-matian adalah hartanya. Hartanya ini menjadi tujuan dalam hidupnya. Semua yang yang dia perjuangkan, yang dia kejar mati-matian adalah harta dunia, kesenangan, kenikmatan, harta benda. Makanya kita itu manusia diberi kesintaan. Bahwasanya orang itu punya kecintaan. Dalam surat Ali Imran disebutkan ayat ke-14, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi bagi manusia itu suka kepada syahwat, hawa nafsunya. Minan nisa'i wal banin, dari perempuan, istri-istri, wal banin, anak-anak. Orang berlomba-lomba pengen cari istri yang cantik, pengen punya anak yang banyak, yang cerdas, yang bisa dibanggakan. Ini urusan keluarga. Lalu urusan harta, wal qanatiril muqantarah, harta benda yang berharga. Apa itu? Minad dahabi, emas, wal fiddah, perak, uang kalau zaman sekarang. Wal khailil musawwamati, kuda, tunggangan, mobil kalau zaman sekarang. Wal an'ami, binatang ternak. Wal harth, dan tanah ladang pertanian, sawah, ladang, tanah. Dzalika mataul hayatid dunya. Itu semua adalah mataul hayatid dunya, kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah, dan Allah di sisinya tempat kembali yang baik. Ini orang yang mencaci maki ini, yang merendahkan orang lain, yang menghina. Kenapa? Karena tolak ukurnya dia adalah harta. Karena yang dia cari selama ini harta. Dia merasa lebih baik karena punya harta yang banyak, punya emas, perak, punya uang yang banyak, tabungan yang banyak, punya tunggangan, mobilnya bagus, motornya bagus, rumahnya bagus. Maka semua yang disebutkan ini adalah anggapan atau versi masing-masing orang sesuai dengan profesinya. Ketika kemarin kita membahas surat Quraisy,
Maka bagi orang Quraisy penduduk Makkah, harta adalah uang, karena mereka bukan petani. Ternak juga mereka tidak terlalu bangga, tidak terlalu menghasilkan. Maka yang mereka anggap sebagai harta adalah uang, karena mereka pedagang. Sedangkan orang Madinah, mereka banyak berkebun, banyak perkebunan kurma. Maka harta bagi mereka adalah perkebunan tanah. Ini sesuai dengan persepsi masing-masing. Ada yang menganggap harta adalah emas, perak, permata, perhiasan, uang. Ada yang menganggap harta adalah binatang tunggangannya, mobilnya, kendaraannya, rumahnya yang mewah, kemudian binatang ternaknya, kemudian sawah dan ladangnya. Semua ini adalah harta yang dibangga-banggakan, yang menjadikan dia menjadi sombong dan menghina orang lain. Padahal kita diperintahkan atau dilarang di dalam Al-Quran untuk menghina. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok kaum menghina kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Mungkin yang dihina itu lebih baik dari orang yang menghina tadi. Walaupun dia kaya, walaupun dia banyak hartanya, walaupun dia lebih tinggi jabatannya, mungkin yang dia hina justru lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Demikian juga perempuan-perempuan, jangan menghina perempuan yang lain. Siapa tahu mungkin saja yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian membuat ejekan, sebutan-sebutan yang jelek, panggilan-panggilan yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Panggilan yang paling buruk adalah fasik setelah keimanan. Wa man lam yatub, dan barang siapa yang tidak mau bertobat, faulaika humud dzalimun, maka merekalah orang-orang yang zalim. Sejatinya mencaci maki, apakah itu dari sisi harta atau dari fisik atau dari kecerdasan, semuanya dilarang, haram hukumnya. Karena kalau kita mencaci maki orang lain, menghina orang lain, menjelek-jelekkan orang lain secara fisik, berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tidak langsung kita merendahkan atau menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada celaan orang yang cacat misalnya, ada orang yang buruk rupanya, ada yang hitam kulitnya, ada yang kurang bagus fisiknya, dicela, dicaci maki, dihina, direndahkan. Hakikatnya dia merendahkan sang penciptanya. Maka ini perbuatan dosa, bahkan dikategorikan bisa dosa besar. Karena fawailun likulli humazatil lumazah, celaka, binasa, rugi, sengsara, kelak masuk neraka, wail, di jahanam. Semua orang yang suka mencaci maki, mencela, merendahkan, menghina, menjelek-jelekkan orang lain. Kenapa mereka menjelek-jelekkan? Karena alladzi jama'a malahu wa addada, suka menumpuk harta, membanggakan hartanya, materialistis. Tolak ukurnya adalah benda, tolak ukurnya adalah harta, tolak ukurnya adalah materi. Menghina rumahnya, rumah kok sempit, nggak ada. Menghina fisiknya, menghina kendaraannya, menghina bajunya, menghina keluarganya.
menghina kehormatannya. Semuanya adalah perbuatan yang hina, tercela, termasuk kategori dosa besar karena diancam wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia menganggap, dia mengira, dia menyangka, menduga bahwa hartanya ini akan menjadikan dia mulia, kekal di dunia, menang selama-lamanya, unggul, menjadi orang yang mulia, yang derajatnya tinggi, kekal di dunia. Hartanya bisa membelanya, hartanya bisa mengekalkannya di dunia ini. Maka ini anggapan yang sangat salah. Yahsabu anna malahu alada. Dia akan menyesalinya. Sebelum dia mati, dia akan menyesalinya. Karena dijawab, alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Sekali-kali tidak, dia akan dilemparkan kelak di neraka khutamah. Tapi sebelum itu, yahsabu anna malahu akhlada, dia menganggap hartanya ini akan mengekalkannya di dunia. Itu dia sudah menyesalinya sebelum masuk neraka, sebelum dilemparkan ke dalam neraka, dia akan menyesalinya ketika di dunia. Dan itu jelas di dalam akhir dari surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk orang-orang yang rugi, serugi-ruginya. Faulaika humul khasirun. Buktinya mana? Ayat setelahnya. Tadi ayat 9, ayat 10-nya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Dan nafkahkanlah kalau pengen tidak menyesal dari hartamu yang kamu simpan, yang kamu tumpuk, yang kamu kumpulkan, yang kamu kejar, yang kamu hitung-hitung itu. Kalau kamu tidak pengen menyesal, wa anfiku, nafkahkanlah mimma razaqnakum, dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian. Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kematian menjemput salah seorang di antara kalian. Fayaqula, maka dia menyesal di ujung masa hidupnya. Ketika sakaratul maut, dia baru menyesal. Fayaqula rabbi laula akhartani, dia baru sadar ketika maut mau menjemputnya, sakaratul maut. Rabbi laula akhartani, ya Allah, Tuhanku, seandainya engkau tunda kematianku ini sebentar saja, ila ajalin qarib, ajal yang dekat, sebentar saja, sehari, setengah hari. Lalu apa yang ingin dia lakukan? Bukan mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau haji, bukan mau umroh. Fa'asoddaqa, dia ingin sedekah. Harta yang selama ini dia cari, dia kejar, dia kumpulkan, dia hitung-hitung, dia pegang erat-erat, dia bela mati-matian, dia kejar mati-matian, ternyata tidak bisa membelanya.
nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya ketika dia mati. Berpisah. Fa'asaddaqa, saya pengen sedekah, wa aku minas solihin, pengen jadi orang yang soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda, mengakhirkan nyawa seseorang ketika sudah datang ajalnya. Tidak sedetik pun, tidak 1 jam, tidak 1 menit. Kalau sudah tiba ajalnya, pasti. Ajal bisa dengan sebab, bisa tanpa sebab. Ada orang tidak pernah sakit pun mati, meninggal. Orang yang sakit lama, bertahun-tahun hanya terbaring di tempat tidurnya, tapi juga kalau belum tiba ajalnya belum mati. Orang yang mengejar dunia, mati-matian mencari harta, mengumpulkan, dihitung, pegang erat-erat, disayangi, dieman-eman, ternyata tidak bisa membelanya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Itu di surat Al-Munafiqun. Di surat Al-Mu'minun disebutkan, nah kalau ini tentang amal soleh. Ketika dia mau dicabut nyawanya, nah dia baru menyesal bahwa dirinya akan berpisah, di ayat 99 dan ayat 100 dari surat Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, ketika maut sudah menjemput salah seorang di antara mereka, maka dia berkata, rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Maut sudah menjemputnya. Kalau ini cita-citanya pengen amal soleh, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, aku pengen kembali ke dunia, pengen beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan, nggak pernah aku lakukan. Kalla, sekali-kali tidak. Kalaupun kamu dikembalikan ke dunia, kamu pasti akan maksiat lagi, akan mengejar dunia lagi, akan berpaling dari Allah dan Rasulnya. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah ucapanmu saja, basa-basi saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsu, setelah mati di belakangnya ada alam barzah, menunggu di sana sampai nanti kiamat, hari kebangkitan kelak. Sudah tidak ada tempat kembali. Apakah kita nggak boleh mencari harta? Apakah kita tidak boleh mengumpulkan harta? Boleh. Boleh. Mengumpulkan harta boleh. Menabung boleh, karena semua orang punya kebutuhan. Ada yang pengen punya motor, nabung dulu. Ada yang pengen punya mobil, nabung dulu. Ada yang pengen punya rumah, nabung dulu. Ada yang istrinya sedang hamil, nabung dulu untuk persiapan. Ada anaknya yang mau sekolah, nabung dulu. Gak semuanya bisa dicapai dengan sekejap mata sekaligus. Boleh, nabung boleh, tapi bukan untuk kesenangan, bukan untuk mencari, menuntut mengikuti hawa nafsunya. Kalau hidupnya pas-pasan, jelas nabung sendiri. Yang tidak boleh adalah, yang dilarang adalah, sudah hartanya berlipat ganda, bertumpuk-tumpuk, sudah mencapai nisabnya, masih numpuk lagi, tidak pernah dikeluarkan zakatnya, dan tidak digunakan untuk kebaikan, beramal soleh, untuk infak, sedekah, untuk wakaf dan lain sebagainya.
Boleh kita mencari harta yang banyak tapi kemudian dikeluarkan untuk jihad fisabilillah. Makanya hasad yang diperbolehkan adalah kepada orang yang diberi karunia ilmu Al-Quran, hafal Al-Quran, bacaannya bagus, tahu ilmunya, tahu tafsirnya, tahu maknanya, mengamalkannya, mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang siang malam, menyerahkan seluruh hidupnya untuk berbakti kepada Allah dengan mendakwahkan Al-Quran. Boleh kita menghasad kepada orang ini, tapi bukan hasad menginginkan keburukan kepadanya, pengen seperti dia. Yang kedua, orang yang dikaruniai harta yang banyak, dia nafkahkan hartanya itu untuk fisabilillah, menyantuni fakir miskin, anak yatim, membangun masjid, madrasah, kegiatan kajian, taklim dan semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kalau digunakan untuk kebaikan. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia menganggap hartanya ini mengekalkannya, tapi ternyata dia menjadi sumber penyesalannya. Yang dia kejar mati-matian, habis kerja berangkat pagi, pulang sore, malamnya cari lagi sambilan. Kalau masih ada objekan cari lagi. Gak ada libur, hari liburnya digunakan untuk kerja lagi. Yang dia cari hanya harta. Mati-matian dia cari, tapi semua yang dia cari ternyata tidak dibawa mati. Dan semua yang dia dapatkan itu akan dihisap. Dari mana dia dapat hartanya ini? Dengan cara apa? Apakah dengan cara yang halal atau yang haram atau subhat? Ada campuran halalnya tidak? Ada campuran haramnya tidak? Apakah justru dari semuanya haram? Seorang zaman sekarang bangga mendapat harta yang banyak tapi dengan cara yang haram. Buktinya ketangkap KPK, orangnya senyum-senyum saja. Bangga. Padahal caranya haram. Bangga kerja di tempat maksiat. Bangga dengan penghasilannya yang tinggi, yang banyak, tapi dengan cara yang haram. Semua ada hitungannya, ada hisabnya. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Sekali-kali tidak, dia kelak akan dimasukkan ke dalam neraka khutamah, ke dalam khutamah dari kata hatoma. Hatoma itu menghancurkan, meremukkan, menjadi hancur, binasa di dalam. La yumbadanna, bukan masuk. Nabada kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 100 dan 101 itu tentang orang-orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran dari Al-Quran. Menggambarkan mereka itu, nabada itu artinya melemparkan. Maka bukan masuk tapi dilemparkan. Di surat Al-Baqarah disebutkan ayat 100 dan 101. Awakullama ahadu, ini tentang ahli kitab. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Apakah setiap mereka itu mengikat perjanjian dengan kami, dengan Allah Subhanahu wa taala, nabada fariqum minhum. Sebagian dari mereka ahli kitab, orang Yahudi, nabada, melemparkan perjanjian itu. Makanya sampai sekarang masalah Yahudi itu kalau ada perjanjian damai selalu ditinggalkan, dilanggar. Mereka melemparkan perjanjian itu. Bal aksaruhum la yu'minun, dan sebagian besar mereka tidak beriman. Yang 101, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladina utul kitaba
kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ketika datang kepada mereka, kepada ahli kitab, seorang rasul yaitu Nabi Muhammad SAW min indillah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'hum, yang Nabi Muhammad SAW membawa ajaran yang membenarkan ajaran mereka. Nabada fariqum minhum, sebagian ahli kitab, tidak dikatakan seluruhnya, karena ada orang Yahudi, Nasrani yang masuk Islam. Nabada fariqum minal ladzina utul kitaba, sebagian dari ahli kitab itu nabada, melemparkan. Apa yang mereka lemparkan? Kitab Allah, kitab Allah, Al-Quran, bahkan kitab mereka sendiri. Kitab Allahi wara'a dhuhrim, dilemparkan di belakang punggung mereka. Sampai kenapa dikatakan dhuhurim, wara'a dhuhrim, di belakang punggung? Seakan-akan melihat saja nggak mau, nggak sudi. Ini orang Yahudi. Wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lam, seakan-akan mereka nggak kenal, nggak tahu. Padahal itu isinya membenarkan kitab suci mereka, Taurat dan Injil. Nabala, lempar. Kalla la yumbadanna fil khutama, sekali-kali tidak. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka khutama yang menghancurkan, membakar. Maka ayat surat-surat setelah ini pembahasannya itu nanti ketemu dengan surat-surat yang membahas tentang neraka. Dari ciri surat-surat Makkiyah itu menceritakan tentang surga dan neraka, akidah. Belum tentang ibadah-ibadah, belum tentang ada kewajiban puasa, haji, belum jihad, belum. Masih tentang akidah, tentang akhlak, berbuat baik, jangan mencaci maki, mencela, merendahkan orang lain, jangan sombong. Kemudian diberi ancaman tentang neraka. Kalla la yumbadanna fil khutama, sekali-kali tidak. Mereka akan masuk ke dalam neraka khutama. Wa ma adraka mal khutama, apakah kalian tahu apa itu neraka khutama? Tadi akar katanya hatoma, artinya menghancurkan. Semua yang masuk di situ hancur. Makanya bahan bakar neraka itu apa? Wa ma adraka mal khutama narullahil muqadah, neraka yang apinya menyala-nyala, menggelegak. Sudah dinyalakan apinya ribuan tahun. Makanya ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW sudah diperlihatkan surga dan neraka, sudah dinyalakan apinya yang menghancurkan semua, bahkan sampai tulang belulang pun akan hancur. Ini yang digambarkan. Itu sudah nyala api, nanti orang yang masuk ke situ jadi bahan bakarnya. Tanpa bahan bakar dia sudah nyala, orang yang masuk ke situ, ke dalamnya disiksa, tapi juga menjadi bahan bakar. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bahan bakarnya apa? Wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sana ada malaikat penjaga yang keras, yang kasar, yang beringas, tidak ada kasih sayang, dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. La ya'sunallaha, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surat At-Tahrim ayat 6. Di ayat yang lain surat Al-Anbiya disebutkan
innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah itu menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Kalian akan masuk di dalamnya. Maka dari dua ayat ini ditafsirkan bahwa batu itu adalah dari berhala-berhala yang mereka buat, yang mereka pahat menjadi patung, menjadi berhala. Kenapa sampai digambarkan dengan batu? Dengan batu. Karena nyala api saja mungkin dia membakar, bisa dipersepsikan dia akan ringan azabnya. Kita ketempelan lilin apinya saja bisa kita pegang, apinya malah mati. Kena badan kita kalau apinya kecil. Tapi ini enggak. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya manusia. Dia disiksa tapi juga jadi bahan bakarnya. Wal hijarah, batu. Batu itu kalau dipanasi membara, beda dengan api. Kalau nempel dengan kulit, betapa panasnya. Nempel, nggak bisa lepas. Bagaimana ceritanya? Nanti kita bahas tentang penyesalan orang-orang yang ada di neraka ini. Oh, kalau sudah terbakar ya sudah, karena khutamah hancur binasa. Enggak ternyata. Dalam surat An-Nisa ayat 56 sebutkan, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami kelak akan kami lemparkan, masukkan ke dalam neraka. Wow, berarti kan hancur, binasa, kosong, mati. Enak kan? Enggak. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap gosong kulitnya, mateng kulitnya, kullama nadijat juluduhum. Ketika mateng kulitnya, mati kulitnya karena gosong, baddalnahum, kami ganti, tumbuh lagi kulitnya. Juludan ghairaha, kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Enggak berhenti. Ribuan, jutaan tahun selama-lamanya dalam neraka. Liyadzuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Nah, kalau sudah azab seperti ini, maka ending ayatnya tentang maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, maha bijaksana. Tidak hanya maha pengasih dan penyayang, tapi maha perkasa. Syadidul iqab, maha keras siksanya. Ini ancaman bagi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Kalla la yumbadanna fil khutamah, ke dalam neraka khutamah, hancur. Kalau sudah hancur, tumbuh lagi, bakar lagi, hancur lagi, tumbuh lagi terus. Wa ma adraka mal khutamah. Apakah kalian tahu apa itu neraka khutamah? Narullahil muqad, api yang menyala-nyala. Neraka yang menyala jutaan tahun sudah dinyalakan apinya. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Silakan azan dulu. Kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya setelah azan. Allah taala. Bismillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Tadi wa ma adraka mal khutamah. Kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah. Sekali-kali tidak, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Bukan masuk tapi dilemparkan, dihinakan. Karena dulunya mereka menghina orang lain, maka dia dihinakan di neraka. Wa ma adraka mal khutamah. Tahukah kalian apa itu neraka khutamah? Yang saling menghancurkan. Begitu masuk hancur, disiksa,
gosong, tumbuh lagi, siksa lagi. Narullahil muqadah, neraka api yang menyala-nyala. Ada yang disebutkan dalam sebuah hadis, panas api di dunia ini hanya 1 bagian, di akhirat 70 kali lipat. Ada yang mengatakan 100 kali lipat dari panas yang ada di dunia. Kemudian narullahil muqadah, api neraka yang menyala-nyala, allati tattali'u alal afida, yang sampai tadi kulit, bahkan ternyata bukan kulit saja, apinya sampai membakar ke dalam jantung dan hatinya. Ketika sudah terbakar, ditumbuhkan lagi, dihidupkan lagi, tidak pernah mati. La yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup, tidak mati, disiksa. Allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya neraka itu tertutup, sudah di dalam api, tungku yang menyala-nyala, di jurang wail yang dilemparkan ke situ, baru 40 tahun nyampe dasarnya. Tempat itu tertutup, nggak bisa keluar, panasnya nggak bisa keluar, nggak berkurang. Manusianya tidak bisa lari, nggak ada pintu keluar. Maka disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 22, kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin uidu fiha wa dzuqu adzabal hariq. Setiap ada yang mau keluar, padahal nggak ada pintu keluar, pengen keluar. Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap ada orang yang mau keluar, melarikan. Kalau penjara, seketat-ketatnya penjara di dunia, orang bisa lari. Penjara Nusa Kambangan saja ada yang bisa melarikan diri. Ini di neraka, nggak ada pintu keluarnya. Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap ada orang yang mau keluar darinya, min ghammin, dari siksaan ini, uidu fiha, dikembalikan di dalamnya, wadzuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar ini. Tidak ada jalan keluar. Nah, inilah akan kita bahas tentang 4 penyesalan dari orang-orang yang sudah di neraka, karena ternyata tidak ada pintu keluarnya. Orang yang sudah di neraka, pertama dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Mukmin, surat Al-Mu'minun ayat 107 108. Penghuni neraka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dzalimun. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Kalau kami sudah dikeluarkan kok masih berbuat dosa lagi, berarti kami memang betul-betul zalim. Apa jawabannya? Ayat 108, qala sya'u fiha. Sudah, kamu belangsak di situ, masuk situ. Qala sya'u fiha wa la tukallimun, enggak usah banyak omong, udah rasakan. Dulu di dunia udah berapa kali peringatan, berapa kali nasihat, berapa kali orang memberikan peringatan kepadamu tapi tidak digubris. Sekarang sudah diadab baru kamu pengen keluar. Gak bisa. Minta kepada Allah pengen keluar, tidak bisa. Masuk kamu di dalamnya, gak usah banyak omong lagi. Pertama, minta kepada Allah, tidak dikabulkan, minta kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Wa nada ya maliku liyaqdi alaina rabbuk.
qala innakum makisun. Ini surat Az-Zukhruf 7778. Wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, biarlah kami mati saja wis. Biar Tuhanmu yang membinasakan kami, mati saja wis, disiksa gosong. Apa jawabannya? Qala innakum makisun, kamu akan tetap tinggal di sini, nggak kemana-mana, nggak mati, nggak hidup. La yamutu fiha wa la yahya. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Dulu di dunia kami sudah mendatangimu dengan membawa kebenaran, tapi kebenaran yang datang kepada kalian, kalian benci, kalian tidak mau. Kalian membencinya, menolaknya. Satu, minta kepada Allah, pengen keluar tidak bisa. Minta kepada malaikat Malik, ya malaikat Malik matikan saja kami, nggak bisa. Kamu jatahmu di neraka, kekal selama-lamanya. Dua, ketiga kepada malaikat yang lain. Kita hidup di dunia kan capek, kerja seminggu, kerja 6 hari. Ada hari liburnya, bisa istirahat, bisa jalan-jalan, bisa santai, bisa tiduran, bisa cari hiburan. Ini penghuni neraka, minta libur. Setelah berjuta-juta tahun di neraka, mereka minta kepada malaikat yang menjaga neraka. Wa qalal ladzina finnari, dan orang-orang yang di neraka ini berkata, li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka jahanam, malaikat penjaga neraka. Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adzab, mintalah kepada Tuhanmu. Dia enggak bisa lagi minta kepada Allah. Wahai malaikat penjaga neraka, mintalah kepada Tuhan, mintalah kepada Allah. Yukhaffif anna, ringankan azab kami. Yauman, sehari saja libur. Setelah jutaan tahun disiksa, pengen sehari libur, tidak disiksa. Bukan pengen jalan-jalan, bukan pengen makan-makan, bukan pengen tiduran, bukan pengen santai. Libur dari siksaan sehari saja. Setelah jutaan tahun disiksa. Qalu, jawabannya apa? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Bukankah dulu telah datang nabi dan rasul kepada kalian membawa penjelasan, membawa dakwah, membawa kebenaran yang nyata. Qalu bala, mereka mengakui, enggak bisa mungkin lagi. Qalu bala, iya, dulu telah datang kebenaran. Qalu fadu, ya sudah, mintalah kepada berhalamu yang dulu kamu sembah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doa, permintaan orang kafir ini sia-sia belaka, enggak ada jawabannya. 3. Satu, minta kepada Allah untuk keluar, enggak bisa. Iksya'u fiha wa la tukallimun. Tinggal kamu di sana, jangan banyak omong lagi. Minta kepada malaikat Malik, ya malaikat Malik matikan saja kami, tidak bisa. Kamu kekal di situ selama-lamanya. Kepada malaikat penjaga neraka jahanam, minta libur sehari, nggak bisa. Tiga-tiganya tidak bisa. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa, kepada malaikat Malik tidak bisa, penjaga jahanam tidak bisa. Yang keempat, terakhir, kepada sesama manusia, temannya yang di surga. Teriak-teriak kepada temannya yang di surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka teriak memanggil penghuni surga, temannya. An afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Ya Allah, wahai temanku, wahai manusia penghuni surga, berikan kepada kami seteguk air saja untuk minum, atau apa-apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian di surga. Minum air putih yang kita bebas minum di sini di dunia. Mau minum berapa galon, berapa gelas, nggak bayar. Seteguk air di neraka nggak mereka dapatkan.
minumannya nanah, minumannya air panas yang menghancurkan ususnya. An afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Berikan kami seteguk air saja atau apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian yang dirizkikan. Jawabannya apa? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah sudah mengharamkan makanan ini bagi orang-orang kafir. Enggak ada lagi. Minta seteguk air saja tidak bisa. Bukan minta diringankan azab, karena sudah minta diringankan nggak bisa. Minta libur nggak bisa. Minta mati saja nggak bisa. Minta keluar tidak bisa. Minta seteguk air diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang seperti ini? Alladzina takhadu dinahum lahwa wa la'iba. Orang yang menjadikan agamanya sebagai mainan senda gurau, ejekan, hinaan. Wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka tertipu dengan keindahan dunia, harta yang mereka kejar. Fal yauma nansahum. Hari ini di akhirat kami lupakan mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim hada. Sebagaimana mereka melupakan ketika di dunia akan azab di akhirat. Kama nasu liqa'a yaumihim hada wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka dengan ayat-ayat kami sangat membangkang, sangat ingkar. Ini tentang orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaihim narum muqsadah, tertutup, nggak bisa keluar. Minta keluar nggak boleh, minta mati saja tidak bisa, minta libur sehari nggak bisa, minta seteguk air juga tidak bisa. Innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddada. Di neraka itu amadin, imad, as-sholatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Fi amadin, amadin jamak dari imad, tiang. Di neraka itu ada tiang-tiang yang tinggi. Ada yang mengatakan tiang tinggi ini yang menjadi kuncinya. Kalau dulu kita rumah itu kan zaman dahulu kuncinya itu dari dua lubang kiri kanan pintu ada palangnya. Nah, palang itu yang dimasukkan di dua tiang ini. Ada yang mengatakan tiang itu tempat manusia di neraka dirantai di sana. Gak bisa bergerak, gak bisa apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita hamba-hamba yang mau bertobat, menyadari kesalahan kita, diampuni oleh Allah, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa api neraka yang sangat dahsyat ini. Semua kita pasti punya salah, tapi sedikit yang mau mengakui kesalahannya. Maka hendaknya kita lunakkan hati kita untuk mengakui kesalahan kita, bertobat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari siksa azab neraka, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Kita cukupkan. Wallahu taala alam. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.